Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Yoga Saputra dengan NIM 2007 531 089. Perkenalkan, nama saya Madya Agus Nurmacayadi dengan NIM 2007 531 146. Nama saya Iketur Hadi Putra Amri, NIM 2007531097 dari kelompok 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Sini kelompok saya akan mempersembahkan sebuah video. Materi yang akan kami bahas adalah pola kegiatan ekonomi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan apa itu uang, perdagangan, dan spesialisasi. Seperti kita ketahui, perekonomian dunia telah mengalami perubahan yang sangat drastis dalam 2,5 abad belakangan ini. Mula-mula perubahan tersebut terjadi pada negara-negara maju. Akan tetapi, sejak Perang Dunia Kedua, banyak negara berkembang yang juga mengalami perubahan tersebut. Di dalam berbagai corak kegiatan perekonomian tersebut, kegiatan ekonomi sudah tidak diutamakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, akan tetapi untuk memenuhi keinginan-keinginan yang wujudnya di pasar. Uang merupakan benda yang digunakan oleh manusia yang telah ditetapkan secara sah. Dengan adanya uang, langkah yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan barang yang diinginkannya menjadi lebih sederhana. Langkah yang perlu dilakukan hanyalah menjual barang hasil produksinya di pasar dan mendapatkan uang, sehingga uang tersebut dapat digunakan untuk membeli barang yang diinginkan. Oleh karena itu, syarat double coincidence of wants tidak berlaku dalam perdagangan ini. Suatu perekonomian yang menggunakan uang sebagai perantara tukar-menukar atau perdagangan disebut dengan istilah perekonomian uang. Hampir seluruh perekonomian masyarakat dunia digolongkan sebagai perekonomian uang. Namun pentingnya uang dalam tiap masyarakat berbeda-beda. Contohnya seperti di negara maju, uang sangatlah berperan penting, dan di daerah, uang tidak berperan penting. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin maju suatu perekonomian, semakin penting peranan uang tersebut. Dan semakin maju perekonomian, semakin penting kegiatan perdagangan tersebut. Dalam perekonomian yang lebih maju, penggunaan uang memungkinkan terjadinya spesialisasi, yaitu setiap orang tidak lagi menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan, tetapi menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kemampuan dan secara efisien. Bagian di samping merupakan contoh dari spesialisasi dan perdagangan dalam perekonomian keuangan. Seorang petani, tukang kayu, dan tukang jahit tidak perlu menghasilkan semua barang yang mereka inginkan. Yang mereka lakukan adalah melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang yang mereka hasilkan secara paling efisien. Maka petani menghasilkan barang atau berupa bahan makanan, tukang kayu menghasilkan perabotan, dan tukang jahit menghasilkan pakaian. Adapun uang menyebabkan syarat kesesuaian ganda dan dari keinginan tidak berlaku dalam perdagangan ini. Nah, dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa wujud uang yang digunakan sebagai alat untuk tukar-menukar akan melancarkan perdagangan. Yang kedua adalah kegiatan perdagangan yang semakin lancar akan merangsang masyarakat untuk melakukan spesialisasi sesuai dengan keahlian mereka. Spesialisasi yang tinggi merupakan suatu ciri penting yang dimiliki oleh perekonomian modern. Semakin tinggi perkembangan ekonomi, maka semakin tinggi pula spesialisasi. Sebaliknya, tanpa spesialisasi, perekonomian tidak akan mencapai taraf perkembangan yang tinggi. Spesialisasi berkembang sebagai akibat dari penggunaan uang dan perkembangan perdagangan. Perdagangan yang bertambah luas dan efisien menimbulkan spesialisasi lebih baik. Selanjutnya, spesialisasi yang lebih baik akan menimbulkan perkembangan ekonomi tersebut. Nah, setelah penjelasan tadi, kita mengetahui adanya hubungan spesialisasi dengan perkembangan ekonomi. Dan ternyata terdapat 3 peranan penting spesialisasi dalam perkembangan ekonomi. Yang pertama yaitu mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi, di mana dalam spesialisasi seorang pekerja atau tenaga ahli tidak bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan, karena mereka bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan keahlian mereka. Ini berarti pula bahwa suatu daerah atau negara tidak perlu lagi menghasilkan seluruh barang yang dibutuhkannya, tetapi cukup melakukan spesialisasi dalam kegiatan yang menguntungkan negara atau daerah tersebut. Dengan cara ini, faktor produksi akan digunakan secara efisien. Yang kedua adalah mempertinggi efisiensi memproduksi. Efisiensi memproduksi yang tinggi dikenal dengan economic of scale atau skala ekonomi.
Maksudnya adalah apabila produksi ditingkatkan sebanyak 2 kali lipat, 3 kali lipat, dan seterusnya, biaya produksinya juga tidak mengikuti peningkatan tersebut. Di samping itu, spesialisasi juga menghemat penggunaan peralatan produksi. Yang ketiga adalah mendorong perkembangan teknologi. Spesialisasi menyebabkan pasaran berbagai barang menjadi luas untuk beberapa kegiatan. Hal tersebut berarti produksi harus ditambah dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan ini oleh para pengusaha, sehingga para pengusaha akan menggunakan teknologi yang lebih baik dan digunakan secara efisien untuk produktivitasnya. Selanjutnya, saya akan memvideokan tentang submateri yang kedua dari pola kegiatan perekonomian, di mana submateri kedua ini berjudul pelaku-pelaku kegiatan perekonomian. Yang pertama ada rumah tangga, yang kedua ada perusahaan, dan yang ketiga ada pemerintah. Yang pertama ada rumah tangga. Rumah tangga biasanya merupakan sekumpulan orang yang dinamakan keluarga karena terikat oleh hubungan darah, perkawinan, dan bisa saja juga adopsi. Biasanya rumah tangga ini berperan sebagai konsumen, tapi di beberapa saat mereka juga akan berperan sebagai produsen karena mereka juga perlu harta untuk berbelanja memenuhi kebutuhan konsumsi mereka, yaitu kebutuhan mereka sehari-hari. Rumah tangga ini menyediakan faktor-faktor produksi yang dapat digunakan untuk melancarkan kegiatan produksi. Yang pertama yaitu ada tenaga kerja. Yang kedua itu adalah tenaga usahawan, atau menurut saya sebagai tenaga berpikir untuk melakukan sebuah usaha. Yang ketiga ada alat modal. Yang keempat ada kekayaan alam atau lahan yang bisa digunakan untuk misalnya berkebun dan sebagainya. Yang kelima yaitu ada harta tetap. Perekonomian yang kedua yaitu ada perusahaan. Perusahaan ini didefinisikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh satu maupun banyak orang yang tujuannya itu untuk memproduksi barang maupun jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Memang sudah banyak sekali ada perusahaan di Indonesia, baik itu milik negara maupun milik swasta. Namun pastinya fungsi mereka sama saja, itu sebagai produsen, dan yang kedua sebagai konsumen saat mereka membeli bahan baku dan fasilitas untuk menunjang kegiatan produksi mereka. Dan yang ketiga itu sebagai distributor saat mereka menjajakan hasil produksi mereka. Perusahaan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada perusahaan tipe primer, perusahaan bertipe sekunder, dan perusahaan bertipe tersier. Perusahaan bertipe primer ini biasanya berkutat pada sumber daya alam langsung, contohnya perusahaan pertambangan, perusahaan pengeksploitasian hutan, dan perusahaan pengeksploitasian laut. Yang kedua ada perusahaan yang berkutat pada bidang sekunder. Biasanya mereka akan bertugas untuk pada bidang industri, yaitu memproduksi barang seperti barang-barang rumah tangga, barang-barang untuk bangunan, untuk membangun rumah, dan sebagainya. Ada yang ketiga yaitu ada perusahaan tersier yang biasanya bergerak di bidang jasa, yaitu seperti perbankan, seperti angkutan, persewaan rumah sakit, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah dalam hal ini berperan dalam sektor perekonomian sebagai produsen, konsumen, dan mengatur sistem perekonomian. Sebagai produsen, pemerintah menugaskan badan-badan BUMN-nya seperti BI dan Bulog untuk memberikan jasa dan produksi barang kepada masyarakat. Sebagai konsumen, pemerintah membeli barang-barang furniture atau alat tulis dari perusahaan. Dan sebagai pengatur kegiatan perekonomian, pemerintah membuatkan sarana ekonomi seperti jalan raya dan juga prasarana sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah sirkulasi aliran pendapatan. Di sini saya akan membahas 5 sub materi mengenai sirkulasi aliran pendapatan ini. Yang pertama adalah definisi, yang kedua adalah jenis-jenis aliran yang wujud, yang ketiga adalah sirkulasi aliran pendapatan dan
ekonomi pasar. Yang keempat adalah pasar barang dan pasar faktor produksi. Dan yang kelima adalah interaksi di antara sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Untuk yang pertama adalah mengenai definisi sirkulasi aliran pendapatan. Sirkulasi aliran pendapatan ini adalah corak kegiatan atau siklus kegiatan ekonomi yang melibatkan dua sektor atau tiga sektor dalam suatu perekonomian yang saling berhubungan dan digambarkan melalui diagram. Yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis aliran pendapatan. Jenis aliran pendapatan itu ada 4, seperti gambar berikut. Dari gambar berikut, ada 4 jenis aliran pendapatan. Yang pertama itu adalah gaji atau upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Yang kedua adalah tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian. Yang ketiga adalah barang dan jasa. Dan keempat adalah pengeluaran konsumsi. Dari diagram ini, perekonomian dibedakan dalam 2 sektor. Yang pertama adalah sektor perusahaan, dan yang kedua adalah sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga merupakan pemilik faktor-faktor produksi yang akan menawarkan sumber-sumber daya kepada para pengusaha. Penawaran dan penggunaan faktor-faktor produksi akan mewujudkan 2 aliran, yaitu aliran barang dan aliran uang. Sektor perusahaan akan memberikan pendapatan kepada berbagai jenis sumber daya, yaitu tenaga kerja mendapat gaji atau upah, tanah mendapat sewa, modal mendapat bunga, dan keahlian wirausahaan memperoleh keuntungan. Berbagai jenis pendapatan yang diterima akan digunakan untuk memperoleh barang dan jasa yang mereka butuhkan. Dan kecenderungan ini menyebabkan dalam perekonomian akan wujud 2 aliran, yaitu aliran uang dan aliran barang atau jasa. Dari diagram tersebut gampangnya itu seperti ini. Rumah tangga akan memberikan faktor-faktor produksi kepada perusahaan, dan perusahaan akan memberikan barang atau jasa kepada rumah tangga. Dan sebaliknya lagi, perusahaan akan memberikan gaji, upah atau sewa untung kepada rumah tangga, dan rumah tangga akan memberikan pengeluarannya kepada perusahaan. Jadi kedua sektor ini akan saling berhubungan satu sama lain. Untuk diagram mengenai sirkulasi aliran pendapatan perekonomian dasar, saya akan jelaskan di materi keempat mengenai pasar barang dan pasar faktor produksi. Sekarang kita akan memasuki materi keempat tersebut. Materi keempat itu adalah pasar barang dan pasar produksi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian apa itu pasar barang dan apa itu pasar produksi. Pasar barang adalah suatu tempat di mana para penjual dan para pembeli memperjualbelikan barang atau jasa mereka dan saling berinteraksi untuk menentukan harga atau jumlah barang yang mereka perjualbelikan. Untuk pasar faktor produksi adalah suatu tempat di mana para pengusaha saling berinteraksi dengan pemilik pasar produksi tersebut. Nah, selanjutnya setelah mengetahui pengertian apa itu pasar barang dan apa itu pasar faktor produksi, sekarang saya akan menjelaskan mengenai sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian pasar. Diagramnya seperti ini. Di dalam diagram tersebut terdapat 4 aliran. Yang pertama itu ada aliran 1. Aliran 1 ini menggambarkan penawaran berbagai jenis barang atau jasa oleh sektor perusahaan. Untuk yang aliran kedua ini adalah menggambarkan permintaan berbagai jenis barang dan jasa oleh sektor rumah tangga. Untuk yang aliran ketiga ini menggambarkan permintaan faktor produksi oleh sektor perusahaan. Dan sedangkan yang aliran keempat ini menggambarkan aliran penawaran faktor-faktor produksi oleh sektor rumah tangga. Nah, seperti itu tadi adalah penjelasan sedikit mengenai diagram dari sirkulasi aliran pendapatan perekonomian pasar. Dan yang terakhir adalah mengenai interaksi sektor rumah tangga dan sektor perusahaan dalam perekonomian pasar. Hasil dari interaksi ini ada di gambar berikut. Nah, hasil interaksi tersebut yang pertama adalah jenis barang dan jasa apakah yang harus diproduksikan. Yang kedua, tingkat harga dari masing-masing barang. Dan yang ketiga adalah tingkat produksi dari masing-masing barang. Mekanisme pasar adalah kecenderungan di pasar bebas sehingga terjadi perubahan harga sampai di pasar menjadi seimbang atau biasa disebut equilibrium, yakni jumlahnya permintaan dan penawaran menjadi sama.
Menurut Salman Hussein pada tahun 2012, secara garis besar sistem ekonomi dapat dibagi menjadi 3, yaitu sistem pasar bebas, yang kedua adalah sistem ekonomi campuran, dan yang ketiga adalah sistem perencanaan pusat. Yang pertama adalah sistem pasar bebas, yaitu perekonomian yang kegiatannya dikendalikan sepenuhnya oleh interaksi antara pembeli dan penjual di pasar. Yang selanjutnya adalah kebaikan yang dimiliki oleh mekanisme pasar. Mekanisme pasar mampu mengalokasikan faktor produksinya secara cukup efisien sehingga mampu mengembangkan ekonominya. Oleh karena itu, mekanisme pasar memiliki beberapa kebaikan, yaitu yang pertama, pasar dapat memberi informasi yang lebih tepat. Yang kedua adalah pasar memberi perangsang untuk mengembangkan kegiatan usaha. Yang ketiga adalah pasar memberi perangsang untuk memperoleh keahlian modern. Keempat, pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien. Dan yang kelima, pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Yang selanjutnya adalah keburukan yang dimiliki oleh mekanisme pasar. Yang pertama adalah kebebasan yang tidak terbatas menindas golongan-golongan tertentu. Yang kedua adalah kegiatan ekonomi sangat tidak stabil keadaannya. Yang ketiga adalah sistem pasar dapat menimbulkan monopoli. Keempat, mekanisme pasar tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang secara efisien. Dan yang terakhir adalah kegiatan konsumen dan produsen mungkin menimbulkan eksternalitas yang merugikan. Sistem perekonomian campuran. Pada umumnya, sistem perekonomian ini adalah hasil dari kerjasama antara pihak swasta dan pihak pemerintah guna untuk menjalankan roda-roda perekonomian. Dan pada sistem perekonomian campuran ini merupakan gabungan dari sistem perekonomian liberal dengan corak kapitalisme dan tentu saja tetap dikomando oleh pemerintah. Dalam hal ini pihak swasta bebas menjalankan kegiatan perekonomian, namun untuk keputusan yang berkaitan dengan hajat orang banyak itu tetap akan diatur oleh pemerintah. Selanjutnya saya akan paparkan ciri-ciri dari sistem perekonomian campuran. Yang pertama, pemerintah dan swasta berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, pemerintah memberikan kebebasan kepada pihak swasta melakukan kegiatan ekonomi tapi dalam batasan tertentu. Yang ketiga, pemerintah merencanakan peraturan terkait dengan perekonomian. Yang keempat, persaingan tetap ada di pasar tapi dalam batas wajar. Yang kelima, ada mekanisme pasar dapat menentukan jenis, jumlah, dan barang yang diproduksi dan juga harga jual. Yang keenam, pemerintah mengelola dan mengatur semua sumber daya yang vital menyangkut hidup orang banyak. Yang terakhir itu pemerintah dan swasta memiliki peran yang sama dalam kegiatan perekonomian. Selanjutnya, kelebihan dari sistem ekonomi campuran ini adalah pemerintah mengakui hak individu. Yang kedua, pemerintah bisa mengendalikan harga dan barang di pasar. Yang ketiga yaitu pemerintah menjadikan kepentingan dan kemakmuran warga sebagai tujuan utama. Yang keempat, pihak swasta tidak boleh mengeksploitasi sesuai kehendaknya. Yang kelima itu kondisi perekonomian cenderung stabil. Yang keenam, masyarakat bebas memperbaiki taraf hidupnya sesuai kreativitas. Terakhir, pengembangan ekonomi lebih cepat karena persaingan bebas. Itu juga ada kelemahannya, yaitu yang pertama, pemerintah mempunyai tanggung jawab lebih besar daripada pihak swasta. Yang kedua itu pemerintah aktif mengatur perekonomian, tapi masalah perekonomian seperti inflasi, pengangguran tetap ada. Yang ketiga itu pemerataan pendapatan sulit terjadi. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi lebih lambat daripada sistem ekonomi liberal karena masih ada campur tangan pemerintah. Yang kelima itu sulit menentukan pembatasan sumber produksi yang dikuasai antara pemerintah dan swasta. Terakhir itu timbul perang kepentingan dan dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi yang akan diambil oleh pemerintah dan pihak swasta. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi perencanaan pusat. Sistem ekonomi perencanaan pusat adalah sistem ekonomi di mana pemerintah yang memegang sepenuhnya dan menentukan kegiatan ekonomi negara tersebut. Ekonomi ini banyak dilakukan atau dipraktekkan di negara-negara komunis seperti Korea Utara. Ekonomi seperti ini, ekonomi pasar ini akan menimbulkan ketidakadilan dan banyaknya pengangguran. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 3. Mohon maaf jika ada salah tutur kata dan sebagainya. Saya dari perwakilan kelompok Cakampara Santi. Santi Santi Santi.